Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kesayangan kita yaitu kajian kitab Fathul Mu'in yang dipelopori oleh FKPAI KUA Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Para pemirsa semuanya, pada sore hari ini kita akan membahas sholat duha yang nanti akan kita kaji bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Oke para pemirsa semuanya, karena waktu sudah cukup sore, kita langsung saja ketemu dengan beliau, Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, bisa hadir di acara kajian kitab Fathul Mu'in pada sore hari ini. Pak Kiai, pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa ya? Insya Allah kesempatan kita kali ini akan membahas tentang sholat duha, keutamaan, tata cara, dan yang lain-lain. Oke para pemirsa semuanya, kita langsung saja acara ini kita mulai. Jangan lupa para pemirsa semuanya tonton sampai habis agar Anda semuanya lebih paham yang berkaitan dengan sholat duha. Silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wa yusannu lan den sunataken apa ad-duha salat duha liqaulihi krana pengandikan Allah taala rupane dawuh yusabbihna bil asyyi wal isyraq. Pada pembahasan kita kali ini adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat duha. Sholat duha itu berdasarkan firman Allah, yusabbihna bil asyyi wal isyraq. Gunung-gunung bertasbih pada waktu sore dan pada waktu isyraq, pada waktu siang. Dalam hal ini pengambilan istidlal ini adalah yang dimaksud adalah dengan tasbih merupakan solat yang hakiki. Urida bitasbih as-solat al-hakikiyah. Jadi dimaksud ini adalah yang dimaksud tasbih di sini adalah dengan solat al-hakikiyah. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Jadi ada perbedaan pendapat dari para ulama, samakah antara sholat isyraq dan sholat duha? Menurut Ibnu Abbas itu sama saja sholat isyraq dan sholat duha. Menurut ulama yang lain seperti dalam kitab Al-Ubab bahwa rakaat al-isyraq ghairu duha. Salat isyraq, 2 rakaat salat isyraq itu tidak sama dengan salat duha. Perbedaannya, kalau salat isyraq itu indal irtifa, ketika matahari naik 1 tombak. Berarti ketika masuk sholat duha itulah namanya sholat isyraq.
Itu ulama yang membedakan antara sholat duha dan sholat isyraq. Kemudian landasan lagi disunatkan sholat duha adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau sahabat Abu Hurairah pernah mendapat wasiat kepada sahabat Abi Hurairah supaya melaksanakan 3 hal. Pertama adalah untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Berarti puasa tanggal 13, 14 dan 15 atau yang terkenal dengan Ayyamul Bid. Disunatkan untuk puasa Ayyamul Bid pada setiap tanggal 13, 14, 15. Kemudian sholat untuk selalu melaksanakan sholat duha, dan juga yang ketiga melaksanakan witir sebelum tidur. Walaupun ini wasiat kepada sahabat Abi Hurairah, tapi bukan semata-mata hanya untuk dilaksanakan oleh beliau. Kita semua umat Islam juga diperintahkan, disunatkan untuk melaksanakan 3 hal itu. Berapa jumlah sholat duha? Minimal ya wa aqalluha rakaatani wa aktsaruha samanun kama fit tahqiq wal majmu' wa alaihi al aktsarun fa tahrumu az-ziyadah 'alaiha biniyati duha. Salat duha itu minimal adalah 2 rakaat, maksimal 8 rakaat, seperti keterangan yang ada dalam kitab tahqiq dan kitab majmu'. Kita tahu bahwa kitab tahqiq adalah karya daripada Imam Nawawi, begitu juga kitab majmu' juga karya dari Imam Nawawi. Dan hal ini yang banyak diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Kalau melihat batasan ini, maka fatahrumu ziyadah 'alaiha biniyati duha. Haram hukumnya lebih dari 8 rakaat untuk niat sholat duha. Akan tetapi dalam kitab yang lain, dalam pendapat ulama yang lain, ada yang mengatakan bahwa sholat duha itu maksimal itu 12 rakaat, paling utama 8 rakaat. Seperti dalam kitab Raudhah, dan asalnya kitab Raudhah. Kitab Raudhah juga merupakan karya daripada Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq dan Majmu' berbeda pendapatnya dalam kitab Raudhah. Al-Alim Al-Alamah Imam Al-Qurdi memberikan fatwa, jikalau ada perbedaan pendapat dalam karya Imam Nawawi, maka yang muktamad adalah yang pendapat yang ada pada kitab At-Tahqiq. Jadi yang muktamad menurut Imam Al-Qurtubi yang diikuti adalah maksimal duha adalah 8 rakaat. Tetapi juga kita boleh mengikuti pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwa boleh juga melaksanakan sholat duha 12 rakaat.
Niki bagi yang mungkin hobinya sholat duha, kalau mungkin 8 rakaat kurang marem, barosikun, ya 12 rakaat boleh, ya boleh, 12 rakaat boleh. Dua becarang, ya minimal 2. Ya kalau ingin melaksanakan 12 rakaat juga diperbolehkan. Ada yang kita ikuti seperti fatwanya Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah, dan juga diikuti oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ghazali juga berpendapat bahwa maksimal sholat duha itu adalah 12 rakaat. Wa yundabu ayusallima min kulli raq'ataini. Tata cara melaksanakan sholat duha itu adalah yang terbaik adalah 2 rakaat 1 uluk salam. Jadi yang terbaik misalkan melaksanakan duha 8 rakaat berarti setiap 2 rakaat salam. Berarti boleh juga untuk melaksanakan sholat duha 8 rakaat sekaligus, labas, 8 rakaat sekaligus. Walau jama'a baina taman awil isnati asrota bi ihramin wahidin jaza. Dalam i'anahnya begitu, kalau dilaksanakan 8 rakaat atau yang mengikuti mendapat 12 rakaat dengan 1 takbiratul ihram juga diperbolehkan. Akan tetapi yang lebih baik adalah dicicil 2 rakaat. Wa waqtuha min irtifa'is syamsi qadra rumhin ila zawali wal ikhtiyaru fi'luha inda mudiyyi rubu'in nahar li haditsin sahihin fihi. Waktunya sholat duha itu adalah ketika matahari naik kira-kira 1 tumbak, ya, sampai tergelincirnya matahari. Ya, jadi tidak boleh melakukan sholat duha sehabis sholat duha, sholat subuh langsung 5 menit sholat duha itu haram, ya, belum bisa. Jadi minimal adalah ketika matahari itu kira-kira 1 tumbak. Nah, kita ya lebih mudahnya ya sekarang kan zaman internet lah, ya, kita lihat saja waktu duha daerah kita itu sekarang jam berapa. Kalau pada hari ini kalau tidak salah insya Allah waktu duha itu jam 5.49 sudah waktu duha. Jadi gamane jam 6 untuk bulan ini, jam ini adalah sudah bisa waktu sholat duha. Jadi tinggal harinya apa nanti dicari sholat duha itu masuknya jam berapa. Yang paling utama adalah ketika sudah terlewatnya 1/4 hari. Jadi kira-kira adalah antara jam 8 jam 9 pagi, itulah yang terbaik untuk melaksanakan sholat duha. Sholat duha artinya antara waktu subuh dengan zuhur itu kan lama, ya. Jadi nanti waktunya dibagi 4, jadi kira-kira jam 8 jam 9 biar tidak terlalu lama kita tidak sholat. Berarti ketika subuh kan sekarang kira-kira jam 4:30 jam 5 ya sholat subuh. Nanti 1/4-nya kira-kira jam 8 sampai jam
9 kita melakukan sholat duha. Terus jam 12 atau jam tengah 1 kita melakukan sholat zuhur. Nanti 3 jam berikutnya melakukan sholat asar. Jadi tidak terlalu lama kita untuk waktu yang tidak sholat. Itulah kenapa hikmahnya adalah melakukan sholat duha itu adalah yang terbaik, waktunya adalah ketika lewatnya 1/4 siang. Tapi ya boleh siang, artinya sebelum masuknya sholat zuhur juga masih boleh untuk melaksanakan sholat duha. Fa in taradafat fadilatu takhir, fa in taradafat fadilatu takhir ila rubu'in nahar wa fadilatu adaya fil masjid lam yuakhiruha fal aula takhiruha ila rubu'in nahar wa in fata bi fi'luha fil masjid. Jikalau terjadi perlawanan, keutamaan mengakhirkan 1/4-nya siang dan keutamaan melaksanakan di masjid. Jadi gini, sholat duha itu secara waktunya itu kan 1/4 siang, antara jam 8 sampai jam 9. Terus tempatnya itu lebih baik di masjid. Nah sekarang kalau bisa melaksanakan sholat itu jam 9, itu bisa melaksanakan tapi di rumah, tapi tidak di masjid. Terus kalau di masjid itu tidak bisa siang. Nah, bisanya di masjid, misalkan ya karena ada hal-hal urusan yang lain, misalkan kalau bisa di masjid pagi, bisanya pagi jam 7 apa jam 6 atau nanti setengah 12. Lah itu yang lebih baik yang mana? Memilih waktu jam 9 walaupun di rumah atau nanti jam 11 di masjid. Nah, ini ada kaidah yang mengatakan bahwa al-fadilah al-muta'alliqa bil waqti aula bil mura'ah minal muta'alliqa bil makan. Keutamaan yang berhubungan dengan waktu itu lebih utama daripada keutamaan yang berhubungan dengan tempat. Jadi yang didahulukan adalah kita tetap melaksanakan, lebih baik melaksanakan sholat pada waktu antara jam 8 jam 9 walaupun di rumah. Bacaan-bacaan yang ada pada sholat duha itu adalah yang paling utama. Di sini dijelaskan wa yusannu ayyaqra'a fiha suratai wasyamsi wadduha wa warada aidan qiraatul kafirun wal ikhlas. Yang terbaik dalam sholat duha itu bacaannya adalah pertama adalah wasyamsi wadduhaha, terus wal qamari idza talaha dan seterusnya. Terus rakaat kedua adalah bacaan surat wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Kalau atau juga pilihan yang pendek, ya biasanya yang milih yang pendek ya. Qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Itu ya sama-sama ya. Qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Itu ya baik. Jadi 8 rakaat qul ya ayyuhal kafirun al-ikhlas, qul ya ayyuhal kafirun al-ikhlas. Itu baik. Kemudian wal aujah anna raqatil isyraq minad duha khilafan lil Ghazali wa man tabi'ahu. Kaul yang kuat wajahnya bahwa 2 rakaat isyraq itu adalah
termasuk kategori sholat duha, berbeda dengan pendapatnya Imam Ghazali dan para pengikutnya seperti Imam Ibnu Hajar dan yang lain. Jadi seperti yang terang di atas bahwa memang terjadi perbedaan antara samakah sholat isyraq dengan sholat duha. Para